Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qalahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alazina min qablikum la'alakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Yang terhormat Kepala SMK Asy-Syafi'iyah Ibu Zulfazrin MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Enda Kusuma Dwi Astuti SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswan Bapak Reza Pahlipi SPD, Kepala Program Bapak Muhammad Sah dan Bapak Muzakir SE, serta wali kelas dan siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menentukan hidup kita, Allah yang menentukan qadar kita, takdir Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan anugerah nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam serta nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka mengisi keutamaan bulan Ramadan. Salawat dan salam kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda kita, pimpin dunia akhirat, idola dunia akhirat, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin shahimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah sudah masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa mendapatkan kekuatan iman dan Islam, kekuatan taufik dan hidayah. Kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dengan rasa iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan meraih tujuan berpuasa. Ini yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alazina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kita menjadi orang-orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tujuan berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Menurut terjemah ini semoga, tapi menurut tafsir para ulama tafsir, dengan berpuasa kita pasti akan meraih orang-orang derajat yang muttaqin. Siapa itu orang muttaqin? Siapa itu orang bertakwa? Takwa, kalimat takwa ini berasal dari kata yang pertama takwa. Orang yang berpuasa puasa ini insya Allah menjadi orang-orang tawadu. Taknya itu tawadu, rendah hati. Orang yang berpuasa tidak ada, dengan pendidikan puasa tidak ada sifat sombong, tapi dia tawadu, rendah hati pada orang lain, tidak merasa besar, tidak merasa pintar, tidak merasa jabatan yang paling tinggi. Dia tawadu, dia rendah hati kepada Allah Taala, tidak mau dikatakan dia orang yang besar, orang yang pintar, yang cerdas, yang segalanya. Dia tidak mau. Inilah pendidikan puasa. Puasa membentuk orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, tidak sombong, kebalikan dari tawadu, yaitu sifat takabur.
Karena tidak dibenarkan sifat takabur, karena ini orang yang takabur tidak akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawadu, itu wau. Apa itu wau? Wara. Puasa membentuk orang-orang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Wara itu menjaga diri, menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Puasa mendidik menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perzinahan, miras, dan lain-lain perbuatan dosa. Dia dapat menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa membentuk, menggembleng jiwa seorang muslim, orang beriman, jadi orang berutang yang wara, bisa menjaga diri dari kehidupan yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah murka kalau dilakukan. Dia bisa jaga diri. Itu puasa bisa membentuk orang-orang yang wara. Yang berikutnya, takwa, wau, qaf, qanaah. Qafnya itu qanaah. Ya, menerima apa adanya. Qanaah itu menerima apa adanya yang Allah berikan rezeki, ya, berupa materi, berupa sehat dan lain-lain. Rezeki itu tidak hanya duit, tidak hanya uang, tapi rezeki juga kesehatan. Kita diberikan anak yang soleh, yang soleha. Itu dia merasa apa? Cukup, ya, merasa qanaah, cukup yang Allah berikan. Dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan puasa mendidik orang-orang yang qanaah, orang-orang yang merasa cukup dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan rezeki Allah. Dia tidak merasa apa? Tidak merasa kufur. Dia tidak kufur. Malah dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu orang yang berpuasa ini bahwa orang yang kufur akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, la in sakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, siapa yang merasa cukup dengan firman Allah, bersyukur pada nikmat Allah, anugerah Allah, rezeki Allah, pasti akan aku tambahkan, kata Allah, nikmat-nikmat yang lain. Tapi sebaliknya Allah ancam siapa yang kufur, kebalikan dari syukur, kufur, menyalahi nikmat Allah. Kata Allah, tunggu nanti azabku sangat pedih di akhirat nanti. Nah, orang yang bertakwa mendidik orang-orang yang qanaah, merasa cukup, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahwa pendidikan puasa membentuk orang-orang yang qanaah. Yang berikutnya apa itu? Yaitu wau. Yang terakhir wau, wikoyah. Orang yang puasa dapat menjaga dirinya, batinnya, jiwanya. Dia jaga diri, menjaga diri, ya, fisiknya, mentalnya, dari segala penyakit, dari segala penyakit hati, ya, iri hati, ya, takabur dan lain-lain. Dia jaga wikoyah, mempunyai sifat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa puasa itu takwa. Terakhir, ya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa, orang yang beriman yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan orang yang beriman, orang yang berpuasa akan dibalas. Ya, mereka yakin pada balasan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan derajat orang-orang yang muttaqin. Inilah tujuan kita, ya, bahwa berpuasa ini membentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan dengan tujuan berpuasa, mari kita raih, ya, itu predikat orang-orang yang muttaqin, orang bertakwa. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kita jaga panca indera kita sehingga kita betul-betul puasa bisa membentuk orang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.